Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya dalam mata kuliah Pengembangan Karakter Program Studi Perjalanan Wisata. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan Project Based Learning atau yang biasa disingkat dengan PBL pada mata kuliah ini. Adapun tujuan penerapan Project Based Learning dalam mata kuliah ini ada 4. Yang pertama adalah untuk mengasah intrapersonal skills. Yang kedua, untuk mengasah interpersonal skills. Yang ketiga, untuk mengasah organizational skills. Dan yang keempat adalah untuk mengasah networking skills. Yang dimana keempat skills ini merupakan skills yang dibutuhkan pada saat mahasiswa nanti berada di dunia commerce atau di dunia industri atau di dunia usaha. Intrapersonal skills merupakan keterampilan seseorang dalam mengendalikan dirinya sendiri. Sedangkan interpersonal skills merupakan keterampilan seseorang dalam bercakap dengan orang lain baik secara verbal ataupun non-verbal. Organizational skills merupakan keterampilan seseorang dalam manajemen sebuah organisasi. Dan networking skills merupakan keterampilan seseorang dalam menjalin hubungan ataupun bekerja sama secara tim dengan orang lain. Nah, metode pembelajaran dalam project based learning ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan melakukan rapat-rapat, terus mengatasi masalah lapangan dan menghasilkan kreativitas. Selanjutnya menentukan project, menentukan target project, mengorganisasikannya, berinisiatif, membangun jaringan, mengikuti perintah, bekerja sama dan membuat laporan. Sedangkan luarannya adalah dalam bentuk proposal, laporan, dan PPT. Nah, berikut ini merupakan rencana perkuliahannya. Karena ini merupakan perkuliahan setelah mid semester, jadi kita hanya punya waktu selama 4 minggu, mulai dari minggu ke-9. Di sini sudah terlihat apa aja target-target yang akan dicapai di setiap minggunya. Kita mulai dari minggu ke-9. Minggu ke-9 targetnya adalah pembentukan tim dan job desk dari masing-masing tim tersebut. Selanjutnya, tim bisa disusun mengikuti bagan yang sudah ada di slide ini, yaitu ada project manager, terus ada kesekretariatan, ada finance, terus ada publikasi dan promosi, ada product designer, dan ada sponsorship. Pada dasarnya, struktur tim bisa menyesuaikan dengan kebutuhan proyek yang akan dibuat. Tidak harus serta-merta mengikuti secara keseluruhan dari struktur yang sudah ada ini. Nah, selanjutnya setelah menentukan struktur tim, juga menentukan job desk dari peran masing-masing. Project manager apa perannya, sekretariatan juga perannya apa, finance perannya apa, dan seterusnya. Nah, selanjutnya target dalam minggu ini juga diharapkan sudah mendiskusikan konsep project yang akan dilaksanakan ke depannya. Ini merupakan contoh project yang sudah ada, yang sudah dijalankan oleh angkatan sebelumnya di tahun lalu. Nah, di sini contoh projectnya adalah welcome gate di suatu objek wisata. Nah, ini diharapkan contoh konsep project ini sudah muncul pada minggu ke-10. Jadi di minggu ke-10 diharapkan mahasiswa sudah dapat mempresentasikan konsep project yang akan mereka laksanakan ke depannya. Terus setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan diskusi proposal
dan diskusi target sponsor. Nah, selain welcome gift tadi, ini juga merupakan contoh konsep project tahun lalu oleh angkatan sebelumnya, yaitu Photospot. Ini juga contoh project tahun sebelumnya, yaitu project signage pada objek wisata. Dan ini juga merupakan contoh project tahun sebelumnya, yaitu project tempat sampah di objek wisata yang dibuat dengan sekreatif mungkin. Nah, di minggu ke-11, target dari perkuliahan ini diharapkan sudah pada tahap pembuatan proposal. Selanjutnya, presentasi target sponsor yang akan dituju dan diskusi mengenai timeline ke depannya. Nah, di sini saya menampilkan format proposal yang akan dibuat. Mulai dari sampul atau halaman depan, lembar pengesahan, daftar isi, bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dan tujuan, bab 2 proses produksi, mulai dari deskripsi konsep dan desainnya, terus tempat dan waktu pelaksanaannya, rancangan proses pengerjaan, struktur tim proyek, anggaran biaya. Dan bab ketiga bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama di sini ada 3, yaitu yang akan menjadi main sponsornya siapa atau sponsor utama, terus yang menjadi co-sponsornya siapa atau juga sponsor kedua, dan yang menjadi donatur atau penyumbang. Dan yang keempat adalah bab penutup. Nah, selanjutnya di minggu ke-12, target dari mata kuliah ini adalah sudah pada tahap presentasi proposal atau dianggap sebagai kuis 2 dalam mata kuliah ini. Nah, di sini juga saya menampilkan untuk target sponsor bisa merupakan perusahaan-perusahaan, namun dikecualikan dengan brand rokok, karena brand rokok tidak boleh masuk ke instansi kampus. Nah, selain itu boleh untuk perusahaan-perusahaan lainnya. Terus yang kedua bisa juga ke instansi pemerintah, bisa juga ke media, dan bisa juga ke kontributor. Di minggu ke-13, 14, dan 15, target dari perkuliahan ini adalah sudah pada tahap pengerjaan proyek. Nah, bagi kelompok yang dapat menyelesaikan proyeknya dengan cepat, dapat menyicil pembuatan laporan akhir proyek. Nah, di sini juga saya sudah tampilkan format laporan akhir. Pada dasarnya sama dengan format proposal, namun bedanya di sini adalah di bab ketiganya sudah harus memuat tentang proses pengerjaan dan hasil yang dicapai, terus keterlaksanaannya, faktor pendukung dan penghambat, manfaat yang dirasakan, pengembangan atau tindak lanjut, dan laporan keuangan. Serta di bab keempat ada kesimpulan dan saran, dan bab kelima adalah lampiran berupa foto-foto proses pengerjaan. Nah, di minggu ke-16 sudah pada tahap presentasi laporan hasil proyek, atau dalam mata kuliah ini dianggap sebagai ujian akhir praktik. Nah, berikutnya adalah sistem penilaian. Sistem penilaian dalam project based learning ini ada 2, yaitu penilaian dari mahasiswa dalam satu kelompok dan penilaian dari dosennya. Nanti kedua penilaian ini akan diakumulasi menjadi nilai akhir. Nah, berikut format penilaian dari mahasiswa. Jadi mahasiswa akan menilai teman sekelompoknya menggunakan peer assessment yang telah dibuat. Ada 10 poin yang akan dinilai satu sama lain. Yang pertama adalah berpartisipasi mempersiapkan kegiatan, berinisiatif melakukan kegiatan, mampu bekerja secara mandiri, mampu bekerja sama dalam tim, mampu berkoordinasi dengan tim, dan seterusnya. Nah, untuk daftar teman yang akan dinilai bisa diisi pada kolom 1, 2, 3, dan seterusnya.
Nah, untuk penilaiannya juga menggunakan skala Likert, yaitu skor penilaian jika mendapat nilai 1 maka sangat tidak baik, 2 tidak baik, 3 cukup baik, 4 baik, dan 5 sangat baik. Nah, penilaian dari dosen tentunya akan melihat dari segi kehadiran dan aktivitas, tugas yang dilakukan, kuis, UTS UAS, dan praktik. Nah, dalam proyek ini juga akan dibantu oleh para mentor yang akan memberikan masukan ataupun saran kepada setiap kelompok. Nah, di mana untuk kelompok 1 atau area A akan dimentori oleh Anggun dari angkatan 19A, Angga 19A, dan Sally 19A. Untuk kelompok 2 akan dimentorin oleh Ayu Lucy 19B, Dian Suryani 19B, Hafiz 19A. Dan kelompok 3 akan dimentori oleh Ricky Kurniawan 19C, Anissa Rizky 19B, dan Fitri Aliani 19B. Jadi setiap kelompok diharapkan dapat berkonsultasi kepada mentor, dapat meminta saran ataupun pendapat dari para mentor. Nah, ini merupakan kartu mentoring. Jadi setiap kelompok yang telah melakukan mentoring kepada mentornya diharapkan dapat mengisi form ini, dapat mengisi nomor, hari, tanggal, kapan mentoringnya, terus topik diskusinya apa, hasil diskusinya apa, dan tanda tangan mentornya. Namun karena saat ini masa pandemi, tanda tangan ini juga tidak perlu, hanya diisi dari nomor, hari, tanggal, topik diskusi, dan hasil diskusinya saja. Dan diskusi juga bisa dilakukan secara online ataupun daring. Nah, itu dia penjelasan penerapan Project Based Learning pada mata kuliah pengembangan karakter program studi perjalanan wisata. Sekian, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung ke saya pada saat pertemuan di online. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.